Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sarkim yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan satu alternatif jawaban soal TAP, analisis kasus pembelajaran tematik. Para sahabat yang berbahagia, mari kita mulai dengan kasus yang dialami oleh Ibu Sinta yang mengajar di kelas 1 SD. Suatu hari Ibu Sinta membacakan sebuah cerita. Anak-anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca cerita tersebut, Bu Sinta bertanya kepada anak-anak, "Siapa nama anak yang pintar dalam cerita tadi?" "Dewi, Bu Sinta." Anak-anak menjawab dengan serentak. "Bagus sekali anak-anak. Sekarang coba tulis nama Dewi di buku masing-masing." Semua anak segera menulis. Bu Sinta berkeliling mengamati anak-anak menulis. Setelah semua anak kelihatan selesai menulis, Bu Sinta meminta seorang anak maju ke depan untuk menuliskan kata Dewi di papan tulis. "Siapa yang tulisannya sama dengan yang di papan tulis?" Semua anak mengangkat tangan. Bu Sinta melanjutkan pertanyaan. "Dewi tinggal di mana anak-anak?" Yang menjawab, "Angkat tangan." Semua anak mengangkat tangan. Bu Sinta menunjuk seorang anak. Bu Sinta menunjuk seorang anak. Saya ulangi. "Dewi tinggal di mana anak-anak?" Yang menjawab angkat tangan. Semua anak mengangkat tangan. Bu Sinta menunjuk seorang anak. "Di desa, Bu." Dari jawaban ini, Bu Sinta mengajak anak-anak bercerita tentang jenis-jenis tumbuhan yang ada di desa, tentang sawah, tentang penerangan yang digunakan orang-orang di desa, tentang jual beli di pasar desa, dan tentang sungai yang airnya sangat jernih dengan ikan-ikan yang berenang hilir mudik. Cerita itu menjadi menarik karena Bu Sinta juga membawa gambar-gambar yang menarik tentang desa yang dipajangnya di papan tulis. Baiklah, kita jawab ya sebagai alternatif jawaban yang dari pertanyaan sebutkan 3 kelebihan dan 3 kelemahan pembelajaran Bu Sinta. Kemudian disertai dengan alasan-alasan masing-masing. Yang kedua, dilihat dari topik-topik yang dicakup dalam pembelajaran di atas, model pembelajaran apa yang diterapkan Bu Sinta. Yang ketiga, jelaskan secara singkat 3 karakteristik model pembelajaran tersebut. Apakah model pembelajaran tersebut sesuai dengan anak kelas 1? Dukung jawaban Anda dengan 3 alasan yang terkait dengan perkembangan anak dan teori belajar. Baiklah, kita coba untuk menjawab. Alternatif jawaban kasus di atas yang pertama adalah tentang kelebihan. Yang pertama melakukan Bu Sinta. Yang pertama adalah Bu Sinta telah melakukan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik. Dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Sinta melibatkan peserta didik dengan memberikan pertanyaan, meminta mereka menuliskan jawaban, dan meminta salah satu peserta untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Nah, ini diberikan keterangan ya yang lengkap untuk kelebihan yang pertama. Kemudian yang kelebihan yang kedua ya, adalah Bu Sinta membawa media pembelajaran yaitu gambar-gambar yang menarik tentang desa. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan guru untuk memudahkan menjelaskan materi kepada siswa. Media pembelajaran yang baik adalah yang mudah dibuat serta mudah dipahami oleh siswa. Nah, diberi keterangan juga tentang teori belajar bahwa anak kelas 1 tersebut itu masih berada dalam tahap operasional konkret yang dimana mereka perlu adanya gambar-gambar konkret atau yang nyata yang sering ditemui di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah Bu Sinta mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman langsung siswa. Hal ini dapat dilihat dari cara Bu Sinta mengajak siswa untuk bercerita tentang jenis-jenis tumbuhan, tentang sawah, tentang penerangan, tentang jual beli, dan juga tentang air yang mengalir di sungai beserta ikan-ikan yang berada di dalamnya. Kegiatan tersebut akan mengiring siswa untuk mengungkapkan pengalaman dan pendapatnya secara langsung di depan teman-temannya. Sedangkan kelemahan-kelemahan pembelajaran Bu Sinta
Yang pertama, bahwa Bu Sinta belum melakukan kegiatan pendahuluan. Hal ini terlihat dari belum adanya persepsi dan penyampaian tujuan pembelajaran di awal kegiatan. Kegiatan pendahuluan pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru pada setiap pembelajaran. Ini dilanjutkan lagi dengan keterangan yang lain. Silakan untuk bisa diurai sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian termasuk di dalamnya tentang tujuan bagaimana bisa mengarahkan siswa untuk belajar, memberikan motivasi, menggiring kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada kesempatan pembelajaran. Kemudian Bu Sinta tidak melakukan kegiatan evaluasi. Hal ini terlihat dari tidak adanya pemberian tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Padahal kegiatan evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan oleh guru. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Nah, ini tentang pengukuran dan penilaian juga merupakan kegiatan utama dalam evaluasi pembelajaran. Nah, ini diterangkan lagi. Kemudian yang ketiga, Bu Sinta tidak melakukan kegiatan penutup. Hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan penguatan materi yang dilakukan oleh Bu Sinta. Diberi keterangan lagi ya, menyimpulkan materi, kemudian juga memberikan umpan balik, sehingga Bu Sinta telah melakukan kegiatan selain penguatan dan juga persiapan pada materi yang berikutnya. Kemudian yang kedua jawabannya, dilihat dari topik-topik yang dicakup dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Sinta adalah pembelajaran terpadu. Nah, kemudian diberi keterangan di bawahnya. Jadi tidak hanya titik terpadu saja, tetapi diberi penjelasan bahwa pembelajaran terpadu adalah aktivitas berpikir dalam merancang pembelajaran yang ditujukan untuk menghubungkan tema topik maupun pemahaman dan keterampilan yang diperoleh siswa secara utuh. Nah, ini Hirnawan dan kawan-kawan. Ini juga diterangkan dari teori yang lain, yaitu tentang model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu, model keterhubungan merupakan pembelajaran yang berisi butir-butir atau pokok-pokok pembelajaran yang digabungkan. Yang digabungkan. Kemudian dilanjutkan lagi keterangan berikutnya tentang pembelajaran terpadu itu. Kalau kita lihat, ya, ini ada bahasa Indonesia yang meliputi keterampilan menulis, ya, ada keterampilan membaca, mendengarkan, dan juga keterampilan menyampaikan atau mengucapkan. Nah, ini ditulis ya. Di samping itu, ya, kalau kita lihat, ya, itu juga ada selain bahasa Indonesia itu ada pelajaran IPS dan IPA. Itu terlihat dari kalimat Bu Sinta mengajak anak-anak bercerita tentang jenis-jenis tumbuhan. Nah, kemudian tentang sawah, berarti kan tentang lingkungan, ya, tentang ekosistem. Itu juga berarti ada muatan IPA-nya ya. Kemudian kalau yang jual beli di pasar desa ini termasuk kategori atau dalam kelompok IPS, ya, tentang jual beli. Peristiwa jual beli. Nah, kemudian karakteristik model itu yang disebut dengan terpadu itu ya. Karakteristik model pembelajaran terpadu yang dilakukan Bu Sinta adalah A. Pembelajaran yang dilakukan berpusat pada siswa. Ya. Pembelajaran Bu Sinta melibatkan peserta didik secara aktif dan menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah, ini diberi keterangan lagi ya, biar jelas. Kemudian juga pemaduan dari berbagai pokok bahasan, baik itu bahasa Indonesia maupun mata pelajaran yang lain, itu sudah sangat tampak di sana, walaupun memang tidak secara detail. Kemudian sesuai mengenai kesesuaian ya dengan karakteristik perkembangan peserta didik, ini sudah sangat sesuai ya, terkait dengan pembelajaran terpadu. Ini sangat sesuai dengan anak SD ya. Ya, memang seperti itu. Kemudian teori belajar Piaget mengatakan bahwa untuk kelas 1 itu haruslah bermakna dan juga menekankan pentingnya program pembelajaran berorientasi pada kebutuhan perkembangan peserta didik.
Jadi pembelajaran yang dilakukan Bu Sinta yang tematik tadi itu sudah sangat sesuai dengan usia perkembangan siswa kelas 1. Nah, ini juga ada keterangannya. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan Bu Sinta menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau disebut learning by doing. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan Bu Sinta juga sangat sesuai dengan perkembangan karakteristik peserta didik kelas 1 yang mudah memahami secara menyeluruh. Terpaduan pembelajaran keterampilan mendengarkan, menulis dan berbicara yang dilakukan Bu Sinta terhadap peserta didiknya telah menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik. Nah, ini landasan filosofis ya yang disampaikan dalam teorinya ya, dalam buku Hernawan dan kawan-kawan. Ya, ini bab pelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman dan pengetahuan peserta didik. Kemudian menurut landasan psikologis juga keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya serta sekitarnya secara utuh. Kemudian yang C, menurut landasan praktis, kesenjangan antara teori dan praktek dapat dipersempit dengan pembelajaran yang dirancang secara terpadu, sehingga peserta didik akan dapat berpikir teoritis dan pada saat yang sama mampu berpikir praktis. Landasan atau teori ini memperkuat pendapat saya bahwa pembelajaran yang diterapkan Bu Sinta adalah sudah sesuai ya, dengan siswa kelas 1. Terima kasih, salam dari Mas Guru Sarkim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.